Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia TV, dakwah bil hikmah. Alhamdulillah kembali bisa menyapa Anda dalam program Indonesia TV Sanjung Rasul. Malam hari ini saya Fitriani menyiarkan secara langsung dari Pondok Pesantren Syekhona Muhammad Khalil Bangkalan dalam acara pengesahan ADART atau Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagai regulasi acuan segala bentuk kegiatan dan juga peraturan dari organisasi Farsmania serta organisasi-organisasi di bawahnya. Tak hanya itu, acara tersebut juga dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Selain dikemas dalam pembacaan zikir dan sholawat yang dipimpin oleh Raden Haji Fakhril Askol bersama dengan Jamiah Abu Mustafa Bangkalan, juga ada tausiah atau ceramah agama oleh Habib Muhammad bin Umar Al-Haddar dari Bondowoso. Acara sangat meriah sekali, disaksikan oleh para alim ulama, kiai, bersama dengan masyarakat setempat dan Farsmania tentunya yang datang bersama rombongan dari berbagai daerah. Simak informasi selengkapnya dalam keseruan acara malam hari ini bersama kami dalam program Indonesia TV Sanjung Rasul untuk Anda. Makkah Syarifah, hayya bina nas'a wa nuqabbil Ka'batal mahrusa, al-kaunu adha'a miki Makkah Syarifah, hayya bina nas'a wa nuqabbil Ka'batal mahrusa.
Saya telah bersama dengan pengurus pusat Farsmania dan juga bersama dengan ketua tim perumus dan juga penyusun dari ADRT atau Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Farsmania. Dengan Abah siapa? Thayyib Fawaz Muslim. Abah, apa sih urgensi dari ADRT tersebut sehingga penting untuk diresmikan? Awalnya ketika Farsmania berdiri tahun 2012, selama 9 tahun sampai 2021 ini belum ada ADRT karena waktu itu masih komunitas yang jumlahnya juga tidak terlalu banyak. Tapi seiring perjalanan dari acara Tikiran Sholawat, Farsmania ini semakin banyak. Dari awalnya puluhan, ratusan, ribuan, mungkin sekarang sudah ratusan ribu. Bukan hanya di Bangkalan, tapi di luar Bangkalan, sampai di Kalimantan, di Bangka Belitung, sampai di Malaysia, ini sangat banyak sekali. Baik kepengurusannya so lengkap, anggotanya juga banyak. Dengan banyaknya anggota, dengan banyaknya pengurus, dengan banyaknya anggota, tentu saja sangat perlu ada pedoman organisasi yang menjadi acuan dalam segala pengambilan keputusan dan juga dalam setiap melaksanakan program-program Farsmania. Sehingga di tahun 2021 ini sudah waktunya untuk dibuat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Farsmania. Lantas, setelah beberapa tahun silam, kurang lebih 9 tahun Farsmania berdiri, mengapa baru sekarang, Abah? Ya karena tadi itu, karena awalnya hanya komunitas. Kalau komunitas cukup ada logo, cukup ada pengurus, dan juga cukup dari daunnya Kipari, begini-begini sudah ikut semua. Tetapi ketika sudah banyak, apalagi banyak di luar kita, ada di Banyuwangi, ada di Kalimantan, di Malaysia, tentunya harus ada pedoman sehingga mereka kalau ada apa-apa langsung buka ADRT-nya. Oh ini begini, ini begini. Jadi intinya sekarang waktunya karena sudah Farsmania sudah besar, sudah ada di mana-mana, sangat penting ada pedoman dalam berorganisasi. Kemudian apa yang menjadi substansi atau intisari dari ADRT tersebut, apa? Secara keseluruhan
Anggaran dasarnya berjumlah 12 bab, 20 pasal. Kemudian anggaran rumah tangganya ada 17 bab dan 60 pasal. Yang intinya di dalamnya adalah ada akidah asas, ada visi misi dan tujuan, ada struktur kepengurusan, ada masa hikmahnya, ada sistem keanggotaannya, dan ada sistem pemilihannya, rapat-rapat, musyawarah-musyawarah. Dan yang terpenting adalah adab dalam bermajelis. Bagaimana di dalam majelis itu betul-betul Parusmania menjaga nama baik Parusmania. Di sana sudah dijelaskan di ADRT ini apa saja kewajiban-kewajiban anggota, apa saja kewajiban adab-adab dalam kewajiban dalam majelis dzikir, dan apa larangan-larangan di dalam majelis dzikir dan sholawat. Kemudian Abah, siapa saja yang menjadi tim perumus dari ADRT tersebut dan siapa yang mempunyai tanggung jawab dalam menginterpretasikannya? Yang paling utama ya, ini kan perintah langsung dari beliau Raden Kaji Fakhril Sohol. Kemudian dari pengurus pusat ada saya sendiri, ada Haji Jauhari selaku sekretaris, ada Abah Musleh Hasan, bendahara, ada Muhammad Unis, ada Ustadz Nur Hasan. Kemudian dari pengurus awalnya waktu penyusunan draft ini melibatkan semua ketua dan pengurus Parusmania kecamatan, pengurus anak cabang Parusmania, tapi kemudian di tim perumus anak diambil beberapa pengurus dari PAJ Parusmania. Kemudian disusun dan dibentuklah sehingga selesai dalam waktu singkat. Mungkin kan nanti seiring berkembangannya zaman, ADRT tersebut bisa melakukan perubahan-perubahan atau revisi ya, artinya bersifat dinamis atau sudah ketetapan apa? Di sana sudah ada penjelasannya di akhir dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, bahwa anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Parusmania ini hanya bisa diubah oleh keputusan dalam musyawarah umum nasional. Nanti dalam ADRT ada musyawarah umum nasional atau Munas yang diadakan setiap 5 tahun sekali. Di forum itulah yang bisa merubah, merevisi isi dari ADRT. Selain forum itu tidak boleh ada perubahan-perubahan. Setelah ADRT tersebut disahkan, apa harapan terbesar dari Parusmania Pusat dan juga tim perumus, Bah? Harapan terbesar kami adalah buku ADRT ini menjadi kitab sucinya organisasi Parusmania. Jadi harus betul-betul diikuti oleh seluruh anggota Parusmania. Makanya di dalam itu ada isinya, kalau ada yang melanggar maka akan kami kenai sanksi secara organisatoris. Nanti ada tahapan-tahapan prosesnya seperti apa, sanksi-sanksinya. Makanya kami harapkan ADRT ini akan kami sosialisasikan ke PAJ anak cabang di kecamatan itu. Mulai ahad depan ini kami turba ke Konang dan tempat-tempat lain. Kami turba dari pusat ke daerah-daerah untuk memberikan sosialisasi tentang ADRT. Baik, terima kasih Abah. Pemirsa Nusya TV, adanya ADRT tersebut tentunya memiliki efek yang juga menguntungkan bagi Parusmania di berbagai kecamatan. Saya telah bersama dengan salah satu perwakilan yang merupakan Ketua Parusmania Kecamatan Konang. Dengan Abah siapa? Abdul Hafid, Ketua PAC Parusmania Konang. Ya Abah, apa sih kesan pertama yang bisa Abah rasakan ketika ada ADRT tersebut? Memang sebelumnya kami memang sangat menunggu adanya ADRT ini, karena kalau ada ADRT ibaratnya kita dalam melakukan kegiatan-kegiatan Parusmania memiliki pedoman seperti itu. Kemudian apa sih yang bisa dirasakan perbedaannya gitu ya Bang ya, sebelum adanya ADRT dan setelah adanya ADRT tersebut? Alhamdulillah dengan adanya ADRT ini kita dalam melangkah itu sudah ada aturan-aturan yang jelas. Jadi misalkan di dalam ART kita diatur untuk selalu menjaga nama baik Parusmania. Kemudian jika terdapat misalkan di Parusmania itu yang melakukan pelanggaran-pelanggaran, otomatis kita itu harus melalui proses yang cukup legal. Artinya kita melakukan pelaporan itu melalui surat resmi. Tidak boleh lagi sekarang kita berdasarkan sentimen terhadap Parusmania lain, kemudian kita mengirim bukti langsung kepada Parusmania Pusat tanpa melalui surat yang resmi. Gak adu otot tapi adu otak gitu ya Pak ya.
Kemudian Abang, lalu bagaimana cara Abang tersendiri untuk mensosialisasikan dan mengajak semua anggota Farmania Kecamatan Konang untuk menerapkan dan menjadikan ADART tersebut sebagai sumber acuan Abang? Pertama-tama kami mewajibkan semua anggota Farmania itu memiliki buku ADART itu. Minimal dengan memiliki buku itu, walaupun tidak semuanya misalkan dipahami, paling tidak kita Farmania Konang bisa membaca, khususnya Farmania Konang. Dan kemudian langkah awal yang kami lakukan adalah gerak cepat melakukan koordinasi dengan Farmania Pusat untuk segera mensosialisasikan ADART tersebut terhadap seluruh anggota Farmania Konang. Setelah adanya ADART tersebut, harapan terbesar Abah dari Farmania Kecamatan Konang barangkali bisa menjadi contoh dan cerminan dari Farmania Kecamatan lain. Kami sangat berharap dengan adanya acuan, pedoman yang sudah jelas di ADART tersebut, kami melangkah ini tidak sembarangan. Kemudian Farmania ini saya yakin, seyakin-yakinnya akan menjadi organisasi besar di Indonesia khususnya. Baik, luar biasa, makasih Pak ya. يا أبا الحسنين عليك السلام يا رفيق الرسول وصحب الكرام وصحب الكرام يا أبا الحسنين عليك السلام يا رفيق الرسول وصحب الكرام وصحب الكرام فارس الفرسان فارس الفرسان حضرة الإمام وأمير البيان حضرة الإمام حضرة ذروة الإيمان حضرة الإمام ورفيق الرسول وصحب الكرام وصحب الكرام يا أبا الحسنين عليك السلام يا رفيق الرسول وصحب الكرام وصحب الكرام يا أبا الحسنين عليك السلام يا رفيق الرسول وصحب الكرام وصحب الكرام علي على ذي الخلق العظيم والمجد تعالى والنصر العظيم والنصر العظيم وهو للمعنى شعار كريم ورفيق الرسول وصحب الكرام وصحب الكرام
سلام مسلمين مسلمين دخلوا باب السلام مسلمين مسلمين ولهم فيه اتصال ضرب المنافقين ولهم فيه اتصال ضرب
legalitas suatu organisasi bisa dijamin dengan adanya suatu regulasi yang menaungi dan melindungi. Dan ADART Farmania menjawab itu semua. Alhamdulillah pemirsa, usai sudah saya menemani Anda dalam acara malam hari ini pengesahan ADART atau Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Farmania. Semoga setelah ini adanya Farmania bisa diakui oleh masyarakat serta sebagai bentuk pelindungan kepada Farmania dan memberikan acuan dalam setiap kegiatan ADART bisa digunakan sebagaimana mestinya. Saya dari Pondok Pesantren Syekhona Muhammad Khalil Bangkalan pamit undur diri. Tetap ikuti serta saksikan semua program Nusya TV dimanapun dan kapanpun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nusya TV, dakwah bil hikmah. Sampai jumpa.